Shalom, selamat pagi segenap anggota Jemaat Depok yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam Sapaan Pagi hari ini edisi Selasa 10 Oktober 2023. Mari dengan penuh sukacita kita bersyukur atas segala anugerah dan berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan pencipta langit, bumi dan segala isinya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih atas segala berkat dan pertolongan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus dan berkatilah segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Pembacaan kita pada pagi hari ini dipilih dari kitab Markus pasal 2 ayat 18 sampai 22. Dan pembacaan kita berjudul mengenai hal berpuasa. Saya akan hanya membacakan ayat 18 sampai 19 dari pembacaan kita sampai ayat 22. Ayat 18, pada suatu kali ketika murid-murid Yesus dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa tetapi murid-murid-mu tidak? 19. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Judul perikop kita, tema yang diangkat yaitu arti ibadah, gaina menomban. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Kalimat inilah adalah penggalan syair dari PKJ 264 yang melontarkan sebuah pertanyaan mengenai maksud dan tujuan dari peribadatan yang dilakukan oleh setiap orang. Jika pertanyaan itu ditujukan kepada kita, bagaimana seharusnya jawaban kita? Ibadah adalah suatu ekspresi yang diperlihatkan dalam sikap merendah untuk menyatakan bakti kepada Yang Maha Kuasa. Singkatnya, ibadah adalah sikap yang mengabdikan diri kepada Tuhan. Jika ibadah diartikan seperti itu, lantas bagaimanakah seharusnya kita berekspresi dalam ibadah? Teks kita memperlihatkan suatu praktek peribadatan yang lazim dilakukan oleh orang-orang pada zaman itu, yakni berpuasa. Jika diperhatikan, sebenarnya tidak ada yang salah dari tindakan berpuasa, karena mereka berpuasa adalah ekspresi merendah di hadapan Tuhan lewat perkabungan atas dosa-dosa dan juga suatu ekspresi atas duka cita, dan itu baik jika dilakukan. Namun yang aneh dari kisah ini bahwa orang-orang Farisi dan murid-murid Yohanes datang kepada Yesus hendak memberikan protes karena murid-muridnya tidak berpuasa. Dengan segala hikmat yang ada padanya, Yesus meresponnya dengan menggunakan 3 perumpamaan, yakni mempelai laki-laki, menambal secari kain baru pada kain tua, dan mengisi anggur ke dalam kantong kulit tua. 3 perumpamaan itu memberikan penegasan bahwa ritual-ritual peribadatan yang dilakukan membutuhkan pemaknaan yang lebih dalam dengan maksud dan tujuan yang baik, yakni untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk dipamerkan demi kemuliaan diri sendiri. Pesannya jelas bagi kita bahwa milikilah hati yang tulus ikhlas dalam beribadah kepada Tuhan, Sang Sumber segala yang baik. Sidang jemaat yang kekasih, terpujilah Tuhan dengan firman-Nya yang menyapa kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, segala hormat dan puji bagimu, karena Engkaulah Allah yang layak dipuji dan dimuliakan. Sebab Engkaulah yang mengaruniakan hidup dan mengajari kami bagaimana menjalani hidup itu dengan baik dan benar. Dan karena itu Tuhan, kiranya kehidupan kami ini adalah kehidupan yang selalu bersyukur, kehidupan yang selalu beribadah. Dan pagi hari ini Engkau mengingatkan kami untuk sungguh-sungguh di dalam bersyukur dan beribadah. Itu kami lakukan dengan penuh kerendahan hati dan untuk kemuliaan-Mu saja.
Engkau mengingatkan kami agar supaya ibadah kami bukanlah sesuatu yang kami pertontonkan kepada sesama kami, agar supaya kami dipuji dan diagungkan. Engkau mengingatkan kami Tuhan untuk tidak mencuri kemuliaan-Mu, tapi Engkaulah yang kami muliakan dalam ibadah kami. Dan kehidupan kami hari ini, kiranya kehidupan beribadah kepadamu, dan itu semua untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan, dan syukur dipanjatkan kepadamu pada pagi hari ini, karena beberapa orang yang kami kasihi boleh bertambah usia setahun, yaitu Ibu Elizabeth Pakilaran, Obenezer, Bapak Octavianus I, dan Ibu Wanda Libranti Tandikarang. Tuhan, dengan pertambahan usia orang-orang yang kami kasihi ini, kiranya melahirkan ibadah yang benar dan sungguh. Ibadah sebagai jawaban atas kasih-Mu yang luar biasa. Dan biarlah berkat-berkat-Mu terus bertambah untuk mereka yang boleh menikmati sukacita hari ini. Selamat ulang tahun untuk mereka. Mulialah Engkau selalu ya Tuhan. Pelihara kami terus Tuhan untuk menjalani hari ini. Kiranya sungguh-sungguh kehidupan kami menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Seluruh tindak tanduk, kesibukan-kesibukan kami adalah kami lakukan dilandasi oleh rasa takut dan hormat kepadamu saja, dan itulah ibadah kami. Karena itu Bapa di surga, dalam segala hal yang kami perjuangkan hari ini, baik perjuangan anak cucu kami, baik kami yang bekerja, kami yang mengelola usaha-usaha yang Kau karuniakan, kami yang hidup dalam usia tua, bahkan kami yang sedang sakit, terbaring di rumah dan di rumah-rumah sakit, bahkan kami mau berdoa untuk keluarga kami dimanapun berada yang juga sakit. Tuhan, Engkau kiranya terus menolong kami semua, dan melalui semuanya itu Engkau yang kami agungkan. Lanjutkanlah pemeliharaan-Mu Tuhan. Banyak hal yang kami rindukan dan harapkan hari ini, banyak hal yang kami perjuangkan, tapi biarlah di atas semuanya itu kami tetap beribadah kepadamu dengan sungguh dan benar. Pakai hidup kami untuk kebaikan sesama, dan biarlah nama-Mu yang dimuliakan selalu. Tuhan, dengarkan doa kami, karena kami datang dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini sidang jemaat. Selamat.